Senapan M16, lebih dari sekedar komponen utama pasukan militer modern, senapan ini merupakan ciptaan intelektual yang diproduksi dalam jumlah jutaan per tahun untuk memenuhi kontrak militer yang menuntut dan kebutuhan akan senjata serbaguna yang andal. Produksi senapan M16 lebih dari sekadar perakitan sederhana. Senapan ini melibatkan perpaduan yang handal antara keahlian desain, keterampilan teknik, dan koordinasi militer yang didukung oleh teknologi canggih dan kontrol kualitas yang ketat. Dalam video ini, kita akan mencari tahu bagaimana cara pembuatan senjata. ARS memproduksi jutaan senapan M16 setiap tahun, memiliki tempat yang besar dalam sejarah militer. Senapan ini memulai perjalanannya selama Perang Vietnam dan berevolusi menjadi komponen penting persenjataan militer di seluruh dunia. Asal-usulnya bermula pada akhir tahun 1950, ketika militer Amerika Serikat mencari senjata baru yang memiliki daya tembak tinggi sekaligus mudah dibawa di hutan lebat Vietnam. Pencarian ini mengarah pada pengembangan senapan M16, senapan yang akan merevolusi perang modern. Kisahnya dimulai dengan AR-15 sebelumnya yang dibuat oleh Eugene Stoner, seorang insinyur senjata api di Armalite Corporation. Desain Stoner adalah terobosan pada masanya dengan menggunakan bahan ringan seperti aluminium dan fiberglass sebagai pengganti baja dan kayu tradisional yang digunakan pada senapan. Desain ini tidak hanya membuat AR-15 lebih ringan, tetapi juga lebih mudah digunakan, terutama di medan yang sulit di Vietnam. Keberhasilan AR-15 menarik perhatian militer Amerika Serikat yang menyebabkan modifikasi dan akhirnya diadopsi sebagai M16 selama Perang Vietnam. M16 menjadi senapan standar untuk pasukan Amerika mengganti M14 yang lebih berat. Pengenalan senapan ini bukannya tanpa masalah. Versi awal M16 rentan macet, cacat yang terbukti mematikan dalam kondisi lembab dan berlumpur di Vietnam. Masalah ini ditelusuri kembali ke amunisi yang digunakan dan kurangnya peralatan pembersih yang diberikan kepada tentara. Masalah ini akhirnya teratasi, dan M16 mengalami beberapa modifikasi yang meningkatkan keandalannya, seperti penambahan ruang dan lubang berlapis krom yang mengurangi korosi dan fouling. Perbaikan ini memperkuat posisi M16 di militer sebagai senjata yang andal dan efektif. Senapan M16 dibedakan oleh beberapa elemen desain utama yang berkontribusi pada efektivitas dan kemampuan beradaptasi dalam pertempuran modern. Salah satu fitur yang paling menarik adalah bentuknya yang ringan yang dibuat terutama dari paduan aluminium dan komposit plastik. M16 lebih ringan daripada banyak senapan tradisional yang akan meningkatkan mobilitas dan mengurangi kelelahan selama operasi yang panjang, di mana gerakan cepat dan pertempuran yang lama seringkali diperlukan. Fitur penting dari desain M16 adalah penggabungan berbagai komponen yang dapat ditukar, seperti laras, handguard, dan sight, yang memungkinkan kustomisasi ekstensif yang disesuaikan dengan persyaratan misi dan preferensi pribadi. Struktur modular ini tidak hanya menyederhanakan perawatan dan perbaikan, tetapi juga memungkinkan peningkatan dan modifikasi tanpa memerlukan peralatan khusus atau pelatihan ekstensif. Kapasitas untuk mengadaptasi senapan dengan kebutuhan spesifik telah menjadi krusial dalam mempertahankan relevansinya di berbagai lingkungan pertempuran dari waktu ke waktu. M16 telah mengalami evolusi yang cukup besar untuk memenuhi tuntutan peperangan yang terus berubah. M16A1 asli, yang diperkenalkan selama Perang Vietnam, dipuji karena akurasinya dan desainnya yang ringan, tetapi menghadapi kritik mengenai keandalannya. M16A2 berikutnya, yang diluncurkan pada tahun 1980, memperbaiki masalah ini dengan menampilkan laras 20 inci, yang meningkatkan akurasi dan daya tahan, bersama dengan peredam baru dan sight belakang yang lebih kokoh.
Selain itu, M16A2 menyertakan sig belakang yang dapat disesuaikan dan opsi untuk tembakan terus-menerus yang meningkatkan pengendalian tembakan. M16A4 yang diperkenalkan pada akhir tahun 1990 semakin memajukan modularitas senapan dengan mengintegrasikan pegangan pembawa yang dapat dilepas yang memungkinkan pemasangan berbagai optik. Senapan ini juga mencakup sistem rel untuk memasang aksesori seperti lampu dan laser, yang mencerminkan semakin pentingnya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam peperangan modern. Peningkatan dalam desain M16 ini menggambarkan kapasitasnya untuk memenuhi persyaratan yang terus berkembang dalam situasi pertempuran kontemporer. Senapan M16 adalah senjata yang direkayasa dengan cermat, yang bergantung pada campuran bahan-bahan yang dipilih dengan seksama untuk mencapai kinerja, daya tahan, dan desain yang ringan. Bahan-bahan dan komponen yang digunakan M16 menjelaskan mengapa senapan ini mempertahankan reputasinya yang terhormat. Aluminium, khususnya dalam bentuk paduan aluminium, merupakan salah satu logam utama yang digunakan dalam pembuatan senapan M16. Pemilihan aluminium untuk senjata api ini sebagian besar disebabkan oleh karakteristiknya yang menguntungkan. Aluminium ringan, tahan terhadap korosi, dan memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan dalam kerasnya pertempuran. Pilihan material ini memungkinkan senapan mempertahankan bobot yang relatif ringan sekitar 3 kg. Sehingga memudahkan pengangkutan bagi prajurit dalam jarak jauh dan selama pertempuran panjang. Kualitas aluminium yang ringan juga memungkinkan prajurit membawa amunisi tambahan tanpa beban yang berlebihan, sehingga meningkatkan efektivitas operasional mereka. Baja merupakan material penting lainnya yang digunakan dalam M16, yang digunakan di area yang sangat membutuhkan peningkatan kekuatan dan ketahanan. Misalnya, laras M16 dibuat dari baja yang dilapisi krom untuk meningkatkan keawetannya dan ketahanannya terhadap keausan. Baja dipilih untuk laras karena kemampuannya menahan suhu panas dan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh tembakan berulang-ulang. Pelapisan krom memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap korosi, yang sangat penting dalam kondisi lembab, serta di lingkungan dengan kotoran dan serpihan. Selain komponen logam, M16 menggabungkan polimer canggih, terutama di bagian-bagian seperti popor, pelindung tangan, dan pegangan pistol. Polimer dipilih untuk elemen-elemen ini karena sifatnya yang ringan, daya tahan, dan ketahanan terhadap faktor lingkungan seperti kelembaban, panas, dan dingin. Misalnya, pelindung tangan dibuat untuk melindungi tangan penembak dari panas yang dihasilkan oleh laras selama penembakan terus-menerus. Selain itu, polimer menunjukkan ketahanan benturan yang lebih besar dibandingkan dengan logam, sehingga meminimalkan risiko kerusakan jika senapan terjatuh atau terbentur secara tidak sengaja. Integrasi polimer meningkatkan fungsionalitas dan ketahanan M16 secara keseluruhan. Dengan mengamankan kontrak dan perjanjian dengan pemasok, produsen dapat memastikan aliran material yang stabil, sehingga meminimalkan risiko kekurangan atau keterlambatan. Sistem manajemen inventaris lanjutan sangat penting untuk menjaga rantai pasokan yang efisien, karena sistem ini memfasilitasi pelacakan tingkat inventaris, perkiraan kebutuhan di masa mendatang, dan penyesuaian pesanan agar sesuai dengan jadwal produksi. Dengan kapasitas produksi 1.000 senapan per tahun, jelas bahwa produsen ini sangat sibuk. Fasilitas ini dibuat untuk memproduksi senapan dalam jumlah besar, sambil memastikan bahwa masing-masing senapan memenuhi standar kinerja dan keandalan yang ketat. Proses manufaktur menggabungkan keahlian dengan teknologi mutakhir, memastikan bahwa setiap M16 dibuat untuk bekerja dengan sempurna di lapangan. Komponen diangkut melalui berbagai tahap perakitan oleh lengan robot dan sistem konveyor,
dengan setiap stasiun ditugaskan untuk tugas tertentu, seperti memasukkan pin penembakan atau memasang laras. Otomatisasi meminimalkan risiko kesalahan manusia dan mempercepat proses perakitan, sehingga memungkinkan produksi massal senapan tanpa mengorbankan kualitas. Desain modular M16 semakin meningkatkan perakitan, kustomisasi, dan produksi skala besar yang efisien dengan mengandalkan komponen standar yang sangat menyederhanakan proses manufaktur. Meskipun M16 dibuat dengan presisi, sangat penting untuk memastikan kinerjanya yang sempurna dalam pengaturan operasional. Ini memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengujian yang harus diselesaikan senapan agar dianggap siap digunakan di lapangan. Dengan menjalankan serangkaian pengujian yang komprehensif pada setiap senapan, produsen dapat memastikan bahwa M16 akan berfungsi dengan andal di berbagai lingkungan dan kondisi, sehingga menegakkan reputasinya sebagai senjata yang dapat diandalkan. Akurasi adalah karakteristik mendasar dari setiap senjata api, dan untuk M16, itu adalah yang paling penting. Selama tahap pengujian, senapan ditembakkan ke sasaran dari berbagai jarak untuk mengevaluasi presisinya. Jika senapan gagal memenuhi kriteria akurasi yang ditetapkan, senapan akan disesuaikan atau ditolak berdasarkan tingkat keparahan masalahnya. Di antara evaluasi penting yang harus berhasil diselesaikan setiap M16 adalah uji akurasi. Selain itu, pengujian ketahanan merupakan komponen penting dari proses validasi. Masalah umum yang diperiksa meliputi masalah pengisian, di mana senapan mungkin kesulitan untuk memuat peluru baru, dan kegagalan ekstraksi, di mana kartrid bekas tidak dikeluarkan dengan benar. Jika senjata menunjukkan salah satu dari masalah ini, senjata tersebut akan menjalani pemeriksaan menyeluruh. Untuk mengidentifikasi penyebabnya, diikuti dengan perbaikan atau pembuangan. Setelah semua proses itu, senapan disiapkan untuk pengiriman. Senapan tersebut umumnya dikirim menggunakan metode yang aman, terutama melalui udara atau laut, tergantung pada tujuannya. Transportasi udara lebih disukai karena kecepatannya, terutama untuk pengiriman mendesak ke zona konflik atau instalasi militer di wilayah terpencil. Sebaliknya, transportasi laut, meskipun lebih lambat, digunakan untuk pengiriman yang lebih besar dan lebih ekonomis untuk pengiriman yang tidak sensitif terhadap waktu. Dalam kedua skenario tersebut, pengiriman dipantau dan dilacak untuk menjamin kedatangannya tepat waktu dan memastikan keamanan kargo. Beberapa lapisan keamanan diterapkan, termasuk penggunaan kontainer aman yang tahan terhadap kerusakan dan anti rusak. Dalam kasus tertentu, pengiriman dapat dikawal oleh personel keamanan, terutama saat melintasi area berisiko tinggi. Lebih jauh lagi, jalur dan jadwal pengiriman ini sering dirahasiakan untuk mengurangi risiko intersepsi atau pencurian. Izin bea cukai dan kepatuhan terhadap standar peraturan juga merupakan hal penting dari proses logistik, mengingat sifat kargo yang sensitif. Dokumentasi penting disiapkan untuk memenuhi persyaratan negara pengekspor dan pengimpor, yang mencakup pengamanan lisensi yang diperlukan, mematuhi kontrol ekspor, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan senjata internasional. Produsen dan penyedia logistik bekerja sama dengan otoritas bea cukai untuk menyederhanakan proses bea cukai dan mencegah keterlambatan yang dapat memengaruhi jadwal pengiriman. Setelah tiba di negara tujuan, senapan biasanya diterima oleh unit logistik militer yang bertugas mendistribusikannya. Sebelum kita mengakhiri video hari ini, jangan lupa klik suka dan tombol berlangganan. Dengan cara ini Anda akan menerima lebih banyak informasi tentang video terbaru kami.